Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian jim ya, beberapa contoh itu ya. Ba'dul amthilah lil amil maksus. Beberapa contoh untuk lafaz umum yang dikhususkan atau yang telah dikecualikan. Wa amthilatul amil maksusi fil Qur'an katsirah. Contoh-contoh untuk lafaz yang umum tetapi telah dikhususkan, artinya telah dikecualikan di dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali contohnya. Yang diambil di sini beberapa saja, di antaranya minha. Yang pertama, al-makhsus bil istisna. Ada kata atau kalimat atau ayat di dalam Al-Quran yang dikhususkan dengan pengecualian. Al-istisna adalah pengecualian. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sampai poin ini saja, siapapun manusianya dalam kerugian. Kalau kita hentikan sampai ayat yang kedua dari surah Al-'Ashr ini. Alasannya, kenapa semua manusia dalam kerugian? Karena kata al-insan di sini sifatnya umum. Dia mu'arraf bi'al, kata yang telah dimakrifahkan dengan alif lam. Kata yang dimakrifahkan dengan alif lam itu sifatnya umum. Sehingga cakupannya seluruh manusia tanpa kecuali. Sungguh manusia itu siapapun dia, apapun jabatannya, seberapapun dia kekayaannya, seberapapun kepintarannya dan sebagainya, pria wanitanya, ada di timur atau di barat muka bumi ini, semua benar-benar dalam kerugian. Tetapi kalau kita melihat lanjutan ayat, kata yang umum al-insan ini ternyata telah dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak dikecualikannya atau dikhususkannya ayat ini. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak berhenti sebatas yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Tidak berhenti sebatas itu. Wa tawasau bil haqqi, mereka saling mengingatkan, saling berpesan satu sama lainnya dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mengingatkan, saling berpesan dengan atau tentang kesabaran. Harus bersabar. Nah, ini pengecualian. Sehingga orang-orang yang dinyatakan telah beriman, beramal soleh, kemudian at-tawasi bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, wat-tawasi bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran, semua mereka telah keluar dari kerugian. Mereka tidak dalam keadaan merugi lagi, karena telah mendapatkan pengecualian. Nah, inilah contoh kata yang sifatnya umum, tapi telah dikhususkan dengan pengecualian. Tapi keempat-empatnya tadi, beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan tentang kesabaran, itu akumulatif, nggak boleh salah satunya. Beriman saja masih dalam keadaan merugi. Beramal soleh saja tapi minus iman, masih dalam keadaan merugi. Saling menegur, mengingatkan, berpesan dalam kesabaran tentang kebenaran, masih dalam keadaan merugi. Jadi keempat-empatnya harus secara akumulatif terhimpun dalam diri seorang, setiap manusia. Jika keempat hal ini terhimpun dalam diri seseorang, maka dia dinyatakan telah keluar dari cakupan kerugian yang ditunjuk oleh innal insana lafi khusr itu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Al-makhsus bisyarat, kata di dalam Al-Quran atau ayat di dalam Al-Quran yang telah dikhususkan dengan syarat. Artinya ada syarat yang mengkhususkannya sehingga tidak lagi menjadi umum sifatnya, telah berubah. Perhatikan firman Allah ini contohnya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin.
Kita lihat ayat ini, telah diwajibkan atas kalian apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara kalian, atau apabila seseorang di antara kalian telah didatangi oleh maut, in taraka khairan, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Nah, di sini syaratnya ini. Al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Dia telah diwajibkan untuk berwasiat untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Seandainya tidak ada in taraka khairan, tidak ada syarat ini. In itu kan huruf syarat. Seandainya tidak ada syarat di sini, maka setiap orang yang kedatangan maut, terlebih dahulu dia harus berwasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabatnya. Andai tidak ada syarat meninggalkan harta. Ternyata ada syarat ini, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Khairan di dalam Al-Quran itu mengarah ke beberapa arti. Khairan bisa diartikan harta seperti ini. Khairan bisa diartikan kebaikan. Khairan juga bisa diartikan lebih baik atau khairun, lebih baik. Jadi superlatif dia atau ismu tafdil dalam bahasa Arabnya. Khairun. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairun. Dari situ lebih banyak. Tapi kalau ada ayat yang kita dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, lalu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka khairan tadi artinya adalah kebaikan, bukan harta, bukan juga lebih baik. Sehingga ayat tadi diterjemahkan atau dipahami, maka siapa saja yang berbuat kebaikan walau hanya sebesar partikel debu yang halus, maka ia akan melihat hasilnya. Begitu juga jika ada orang yang berbuat keburukan walau hanya sehalus debu itu keburukan yang dilakukannya, maka ia pun akan melihat hasil dari keburukan yang telah ia perbuat. Nah, di sini khairan artinya adalah harta. Seandainya syarat ini tidak ada, maka kalimat ini atau ayat ini akan berarti telah diwajibkan atas kalian berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat apabila seseorang di antara kalian telah didatangi oleh kematian. Terlepas dari dia berharta atau enggak, pokoknya harus berwasiat. Ternyata yang sifatnya umum seperti ini tidak berlaku karena telah ada pengecualian atau dengan adanya syarat. Syaratnya adalah jika ia meninggalkan harta yang banyak. Berarti jika tidak meninggalkan harta yang banyak tidak diwajibkan untuk berwasiat. Kita lihat faqauluhu in taraka khairan, firman Allah yang berbunyi in taraka khairan yang artinya adalah malan, jika ia meninggalkan harta, syartun fil wasiyah adalah syarat dalam wasiat. Berarti jika tidak meninggalkan harta apa-apa atau meninggalkan harta tapi tidak banyak, maka tidak berlaku wasiat bagi dirinya dikala kematian telah sampai. Oke. Yang ketiga, al-makhsus bi ayatin ukhra minal Qur'an. Ada ayat dalam Al-Qur'an yang sifatnya umum, berlaku secara umum, kandungannya juga umum, tapi telah dikhususkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Sehingga keberlakuannya tidak lagi umum. Kita lihat firman Allah, wal mutallaqatu, istri-istri yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu atau menangguhkan untuk dirinya thalathata quru, 3 kali quru. 3 kali quru itu bisa 3 kali haid, bisa juga 3 kali suci. Pokoknya kalau ada istri yang ditalak oleh suaminya, maka wanita tadi wajib menjalani masa tunggu untuk dirinya sebanyak 3 kali haid atau 3 kali suci. Baru boleh dia untuk menikah lagi. Nah, di sini ada penjelasan. Fahuwa amun. Ayat ini, statement Al-Quran ini, sifatnya umum. Yashmulu kullam ra'atin mutallaqah. Yang meliputi setiap istri yang ditalak. Hamilan kanat. Apakah ia dalam keadaan hamil? Au ghaira hamil. Atau ia tidak dalam keadaan hamil. Madkhulan biha, apakah dia telah bercampur dengan suaminya? Au ghaira madkhulin biha, atau dia belum bercampur sama sekali dengan suaminya. Jadi sifatnya umum. Dengan sekali lagi, dengan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru,
Bisa dipahami dari ayat ini, karena kandungannya umum sifatnya, setiap istri apapun kondisinya, hamil atau tidak hamil, telah bercampur atau belum bercampur sama sekali dengan suaminya, jika jatuh talak atas dirinya, ia wajib menjalani masa tunggu 3 kali suci atau 3 kali haid untuk boleh menikah lagi. Tapi ayat ini ternyata telah dikhususkan atau tidak lagi bersifat umum karena telah ada pengecualian. Apa? Wa khussa biqaulihi, dan ayat ini telah dikhususkan dengan firman Allah, maksudnya telah dikecualikan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Istri-istri yang hamil lalu dicerai oleh suaminya atau talak, baik itu talaknya talak mati, maksudnya talak mati itu suaminya meninggal dunia, lalu istrinya dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya tidak harus 3 kali suci atau 3 kali menstruasi. Terus berapa lama? Masa tunggunya adalah ayyadha'na hamlahunna. Ajaluhunna, masa tunggu mereka adalah sampai mereka melahirkan atau meletakkan isi kandungannya. Maksudnya melahirkan. Artinya, dengan dia, si wanita, si istri, telah melahirkan dan telah menjalani masa nifas selama kurang lebih 40 hari, maka telah selesai baginya masa iddah atau masa tunggu, dan sudah dibolehkan untuk menikah. Atau begini, ada istri yang dicerai oleh suaminya atau ditalak oleh suaminya, tapi selama ia bersama suaminya, walau hanya hitungan jam atau hari, dia belum bercampur sama sekali dengan suaminya, lalu jatuh cerai. Contoh, pagi ini akad nikah, sore masih banyak tamu, malamnya entah karena apa, atau paginya entah karena persoalan apa, terjadi perceraian, dan keduanya belum bercampur sama sekali, maka masa iddahnya adalah masa tunggunya 0. Tidak ada masa tunggu sama sekali. Dasarnya adalah firman Allah wa biqaulihi ta'ala, idza nakahtumul mu'minat, apabila kalian menikahi wanita-wanita beriman, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian bercampur dengan mereka, fama lakum alaihinna min iddah, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menjalani masa iddah. Jadi sudah boleh hari ini dicerai, besok kalau ada yang melamar langsung siap, dan pagi dilamar, sore langsung akad nikah, sudah boleh. Karena keduanya memang belum bercampur sama sekali. Oke. Yang keempat, ma khussa bil hadits wa bil ijma'i wal qiyas. Ada juga ayat Al-Quran yang dikhususkan dengan hadis, dengan ijma' atau konsensus para ulama, wal qiyas dikhususkan atau dikecualikan dengan menggunakan analogi, kama bahatha anhul mufassirun wal fuqaha, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama tafsir dan kalangan ahli fikih. La hajata ila dzikrihi huna, yang tidak perlu disebutkan di sini. Tapi saya berikan contoh saja satu. Ada ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, ayat 32. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man harrama zinatallah. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Allati, yang akhraja li'ibadihi, telah Allah keluarkan, telah Allah berikan bagi para hambanya. Wattayyibati minar rizq, dan siapa juga yang berani mengharamkan rizki Allah yang baik-baik, yang telah diberikannya bagi para hambanya di dunia ini. Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Perhiasan-perhiasan itu dan rezeki-rezeki yang baik itu semuanya adalah milik orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang beriman di dalam kehidupan di dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, dan murni untuk mereka nanti pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, berdasarkan ayat 32 surah Al-A'raf ini, nggak ada perhiasan yang haram bagi semua hamba Allah, pria wanita tanpa kecuali. Semua boleh. Perhiasan yang terbuat dari perak, boleh. Perhiasan yang terbuat dari sutra, silahkan. Perhiasan yang terbuat dari emas, silahkan. Perhiasan yang terbuat dari besi, boleh-boleh saja. Perhiasan yang terbuat dari perunggu, nggak ada masalah. Perhiasan yang terbuat dari kaleng, nggak ada masalah. Apapun, silahkan. Selama ia perhiasan, berdasarkan ayat ini, tidak ada yang haram, umum sekali sifatnya, yaitu segala emas,
segala perak, segala perhiasan, terbuat, tercipta, berasal dari apapun bahannya, nggak ada masalah. Menurut ayat 32 surah Al-A'raf yang sifatnya umum. Tapi lalu ada hadis yang mentakhsisnya atau mengkhususkannya. Jadi tidak lagi akhirnya bersifat umum ayat ini. Karena Rasulullah pernah mengambil satu sutra dan ditempatkan di sebelah kanannya, lalu emas dan ditempatkan di sebelah kiri beliau. Lalu beliau mengatakan, Allah telah mengharamkan dua hal ini bagi kalangan pria dari umatku. Innallaha harrama hadaini ala dzukuri ummati. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan dua macam perhiasan ini, yaitu sutra dan emas, bagi kalangan pria dari umatku. Nah, berdasarkan konsensus ijma' para ulama, dan berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih ini, maka nggak semua perhiasan kalau begitu boleh dikenakan oleh kaum pria, emas tidak boleh, nggak boleh sama sekali. Kalau ada yang mengatakan ayatnya ada katanya dan membolehkan, yaitu Al-A'raf 32. Ini sifatnya umum, sehingga kaum pria maupun wanita sembarang perhiasan terbuat dari bahan apapun boleh berdasarkan ayat yang sifatnya umum ini. Kita bisa jawab bahwa ayat yang sifatnya umum ini telah dikecualikan. Sudah ada pengkhususan, taksis, yaitu adanya hadis Rasulullah yang mengharamkan emas dan sutra untuk kalangan pria dari umat beliau Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum beralih ke tema berikutnya, kita buka dulu tanya jawab. Barangkali ada unek-unek, silahkan. Maaf Pak Ustadz, kalau untuk laki emas dan sutra kan itu katanya diharamkan. Ya. Tapi kan itu dasarnya hadis ya Pak Ustadz? Ya. Bukan Al-Quran kan? Nah padahal di surat 732 Pak Ustadz bilang secara umum. Apakah ini berarti hadisnya ini ya secara tanda kutip ya lebih kuat dari Al-Quran? Pertanyaan sederhananya gitu Pak Ustadz. Ya. Baik, Rasulullah SAW telah diberi hak oleh Allah untuk menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang didatangkan oleh Rasulullah atau ditetapkan oleh beliau, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau ikuti. Nah, karena sudah ada legalitas dari Al-Quran agar kita mengikuti Rasulullah SAW, maka kedudukan sunnah sebagai pentaksis ayat-ayat yang sifatnya umum boleh diterima selama hadis itu memang hadis yang sahih. Dan yang kita antarkan ini hadis sahih. Jadi dalam agama, dalam Islam ini, dalam syariat Islam, ada yang disebut dengan al-istiqlal bi tasyri'il ahkam, yaitu independensi Muhammad Rasulullah, kemerdekaan beliau untuk menetapkan hukum sendiri bagi ayat-ayat yang tidak mengcover hukum-hukum itu. Dan itu semuanya atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan dari pertanyaan Pak Noviar, Ustadz, mengenai ayat 32 ini, kemudian ada kelanjutan mengenai pengkhususan dari hadis Rasulullah. Itu berarti apakah ada asbabun nuzulnya sehingga Rasulullah menetapkan ada pengkhususan untuk laki-laki dilarang menggunakan emas dan sutra. Lalu bagaimana juga dengan kebiasaan umat Islam sekarang ini dalam pernikahan itu ada tukar cincin itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Yang pertama, mungkin yang dimaksud dengan asbabun nuzul atau asbabul wurud tadi itu adalah hikmah apa di balik ini? Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan atau mentaksis ayat ini sehingga tidak lagi bersifat umum? Atau dengan kata lain, sehingga akhirnya emas dan sutra diharamkan untuk kalangan pria dari kalangan umat Muhammad SAW. Hikmahnya adalah Rasulullah tidak ingin agar kalangan pria muslim terjebak dalam tasyabbuh, karena harus berbeda antara pria dan wanita. Sedang perhiasan yang namanya emas atau sutra itu adalah pengkhususan bagi kalangan wanita dari umat Muhammad SAW. Maka tidak dibenarkan kalangan pria untuk menyamakan dirinya dengan wanita. Sehingga perhiasan seperti itu harus dia samakan, harus dia ambil juga. Padahal itu adalah menjadi hak kaum wanita dari kalangan umat Muhammad SAW.
Lalu kalau pertanyaannya bagaimana dengan kondisi sekarang di banyak tempat, di beberapa daerah, atau bahkan mungkin di banyak negara, kita dihadapkan kepada kenyataan tukar cincin jelang pernikahan itu. Jawabannya, tukar cincin itu kan adat, tradisi saja. Tidak berangkat dari ajaran agama. Silahkan melakukan itu, tukar cincin itu. Tetapi untuk yang pria tidak lalu harus menggunakannya. Dan wanitanya harus memaklumi itu. Dengan tidak mengurangi kekuatan ikatan keduanya, bahwa keduanya akan terus pada waktunya nanti melangsungkan pernikahan. Tapi prianya tidak boleh mengenakan itu. Alasan apapun tidak dibolehkan. Untuk mengenakan cincin yang terbuat dari bahan emas itu tadi. Dan pihak wanitanya perlu dipermaklumkan atau keluarganya juga perlu dipermaklumkan. Diberitahu dengan baik bahwa pertukaran cincin ini kami terima, tapi untuk hari-hari selanjutnya sampai dengan pernikahannya nanti, si pria tidak akan menggunakannya dengan tetap tidak membatalkan komitmennya, semata-mata karena menjunjung nilai agama di situ. Saya kira pihak-pihaknya akan dengan senang hati menyambut baik apa yang disampaikan ini. Daripada terjebak di dalam kesalahan, dalam dosa, karena mempertahankan adat atau tradisi. Dalam Islam, adat itu boleh bertahan kalau ia tidak frontal melawan agama, atau tidak berbenturan dengan spirit atau jiwa agama. Tapi kalau nilai-nilai yang berkembang dalam adat atau tradisi itu ternyata menggerogoti nilai agama, berbenturan dengan syarak, dengan Islam, maka adat tadi itu harus di-keep, tidak boleh diteruskan. Saya kira tinggal teknis atau jalan keluar penyelesaiannya saja tentang itu. Jadi ini menjadi catatan ya, menjadi catatan kita semua. Mas muda gitu Ustaz, nggak boleh juga? Mas muda itu apa sih maksudnya? Yang nggak 24 karat. Dia mau 18 karat atau 24 karat sama aja. Selama ia disebut emas sama aja. Kecuali kalau dia bukan emas lagi. Sudah keluar dari yang namanya emas. Sehingga orang tidak lagi menyebut, ini bukan emas. Kalau sudah kalimat ini yang dipakai, baru boleh. Pak Ustadz, kalau emas putih gimana? Sama aja nilainya. Jadi kaum wanita aja yang pakai, itu hak wanita itu. Khawatir nanti kaum pria yang ceroboh menantang agama, memakainya secara berani di dunia ini, kelak ia diharamkan oleh Allah untuk menerima perhiasan surga. Maaf. Gimana? Iya, gimana untuk Pak? yang dikhususkan oleh ijma dan kias, ada nggak Ustaz itu? Ya itu tadi. Kalau itu kan dengan hadis gitu ya. Tapi ijma, itu sudah disepakati. Ijma konsensus para ulama itu. Makasih banyak Ustaz. Iya. Keberadaan hadis itu patut menjadi pertimbangan dan rujukan kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti juga apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Muhammad SAW. Siapa yang patuh kepada Rasul berarti dia patuh kepada Allah. Lagi pula ada ayat yang juga menegaskan hal ini. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Dua-duanya diperintah. Jangan karena alasan, itu kan Rasulullah, kita mah taat kepada Allah saja. Padahal dengan kalimat begini, kita tidak taat kepada Rasulullah, nilainya sama dengan tidak taat kepada Allah. Nah ini bagaimana caranya nih buat kita yang masih pemula ya dalam tanda kutip ini untuk mengamalkan suatu hadis yang kita belum tahu nih kesohihannya. Misalnya saya sebagai dokter sering bilang gini, puasalah kamu supaya kamu sehat. Tapi kan ternyata hadis itu dhaif. Jalan paling singkat untuk tidak terjebak juga di dalam hadis palsu atau sekurang-kurangnya hadis yang lemah itu adalah kembali kepada hadis sahih yang terhimpun di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jika sudah masuk ke dalam kedua kitab ini, insya Allah posisi kita posisi aman. Karena apa? Sahih Bukhari itu adalah kitab yang tingkat validitasnya nomor 2 paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Ini jalan paling singkat ini. Kemudian berikutnya dikembangkan ke kitab-kitab selain Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih seperti Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, kitab-kitab sunan yang disusun oleh para ulama, yaitu Ibnu Majah, An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Nah, setelah kitab sahih, kita merujuk ke kitab sunan. Tapi kalau harus rinci, kita harus mempelajari hadis itu sendiri. Jadi hadis dan didampingi oleh kitab Mustalahul Hadis.
yaitu buku yang menjelaskan tentang periwayatan hadis, teori periwayatannya. Kapan suatu hadis disebut sahih, apa saja syaratnya, kapan suatu hadis dinamakan palsu, dan seterusnya. Dan memasuki wilayah itu harus ada waktu tersendiri, yaitu mempelajari hadis Rasulullah SAW dan mustalah hadis, yaitu rambu-rambu dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke ma yashmuluhul khitab. Arti ma yashmuluhul khitab itu adalah yang dicakup oleh firman Allah, yang dicakup oleh ayat Allah. Ma-nya ma'al mausulah atau ma'al mausuliyah. Yashmulu itu fi'il mudhari', al-khitabu bacanya bu ya, itu fa'ilnya. Dhamir hu di ujung yashmaluhu itu namanya dhamir aid yang kembali kepada ma sebelumnya. Terjemahannya ma yashmuluhul khitab, apa yang dikandung oleh atau yang dicakup oleh firman Allah atau ayat Allah. Al-khitab itu adalah dialog, tapi maksudnya di sini adalah dialog ketuhanan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an itu tegasnya begitu, yang dicakup oleh ayat Al-Qur'an. Yang pertama, al-alif, al-khitabul khas bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialog atau ayat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang menyinggung secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti qaulihi ta'ala, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan patuhi, jangan taati orang-orang kafir dan munafik itu. Ayat ini kan ayat yang dialamatkan atau ditujukan kepada Nabi ya. Nabi di sini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah selanjutnya, wa qawlihi, dan firmannya juga, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, la yahzunkal ladzina, janganlah engkau dibuat bersedih oleh orang-orang yang bersegera dalam kekufuran atau menyegerakan sikap kufur dalam agama ini. Jangan engkau dibuat sedih oleh mereka. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Dalam Al-Maidah ayat 1. Pertanyaannya yang muncul, hal yashmulul khitabu al-ummata am la yashmuluha? Kita lihat kembali ayatnya. Ayat yang pertama, Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa dan melarang nabinya untuk mentaati orang kafir dan munafik. Ayat yang kedua, Allah melarang Rasulnya untuk bersedih terhadap orang-orang yang mengambil sikap cepat untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan yang muncul di sini, adakah firman Allah ini yang terarah ke Nabi atau Rasul Muhammad SAW mencakup juga atau meliputi juga umat beliau, amla yashmuluha, atau tidak mencakup umat beliau sehingga berlaku khusus untuk beliau saja? Perhatikan jawabannya. Jawabannya tidak memberi kata putus nih, hanya menawarkan pendapat. Fadzahaba qaumun, sebahagian ulama, qaumun di sini adalah ulama. Fadzahaba qaumun ila, sebagian ulama berpendapat annal khitaba, bahwa ayat Al-Qur'an ini yashmulul ummah, meliputi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ayatnya terarah kepada beliau saja. Tetapi nilai kandungan ayat ini tidak bisa dipisahkan dari umat beliau sehingga umat akhirnya tercakup. Jika Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah, berarti umat pun diperintahkan untuk itu. Jika Nabi dilarang Allah untuk taat kepada orang kafir dan munafik, berarti umat beliau juga dilarang oleh Allah untuk taat kepada orang kafir dan munafik, dan seterusnya. Alasan mereka, kelompok ini, li'annar rasula qudwatun laha, karena Rasul itu adalah tauladan bagi umat, lahanya lil ummah, tauladan bagi umat beliau. Sehingga kalau Rasul diperintah untuk bertakwa, ya umat ikut. Kalau Allah melarang Rasulnya untuk taat kepada kafir, berarti larangan yang sama berlaku untuk umat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini menurut satu pendapat. Perhatikan pendapat berikutnya. Wa dhahaba akharun, yang lain, maksudnya sebahagian ulama yang lainnya berpendapat, annahu dhahaba ila, itu berpendapat ya. Bukan pergi, tapi dhahaba ila artinya menganut aliran atau berpendapat. Annahu la yashmuluha, firman Allah ini tidak mencakup umat.
Sehingga berlaku secara khusus untuk Rasul saja. Alasan mereka, li'anna as-sighah, karena bentuk kata tadullu ala, menunjukkan ikhtisasir rasuli biha, menunjukkan kekhususan Rasul atau keberlakuan secara khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perintah takwa berarti berlaku khusus untuk beliau, umat tidak. Dilarang taat kepada kafir dan munafik juga begitu. Umat tidak, hanya Rasul saja menurut pendapat ini. Nah, kira-kira kalau kita lempar kepada kita semuanya ini, kira-kira menganut pendapat yang mana? Bapak, Ibu, rekan-rekan semua kita ini? Ini sih pendapat yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustadz. Alasannya kenapa? Kalau yang kedua itu terutama kalau kita dalam satu organisasi yang campur gitu Ustadz, terus ketuanya dari Kristen, otomatis kan kita taat sama mereka. Oke, kita terima itu. Cuma yang dituju oleh ayat ini adalah jangan taati mereka dalam urusan-urusan keagamaan, keimanan. Jadi bagaimana? Menganut pendapat yang pertama karena Rasul adalah qudwah, atau menganut pendapat yang kedua? Pokoknya ayat ini hanya berlaku buat Rasul saja, gitu. Kembali ke ayat ini, yang mengambil pendapat yang pertama benar, karena Rasul sebagai kedua. Tapi yang mengambil pendapat kedua pun tidak apa-apa. Alasannya, ayat ini memang arahnya tertuju kepada Nabi saja, khusus keberlakuannya untuk Rasul. Nah, terus nasib umat bagaimana? Umat juga diperintah, tapi melalui ayat yang lain. Kan ayat Al-Quran bukan cuma 1-2. Ayat yang ini khusus tertuju kepada Rasul. Masih banyak ditemukan ayat-ayat di luar ini yang mengarah ditujukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi tidak salah kalau mengambil pendapat pertama atau pendapat kedua. Dengan catatan kalau pendapat kedua yang diambil ketika orang bertanya lebih jauh, nah terus umat bagaimana kalau ini berlaku khusus hanya untuk Rasul? Ya umat diperintah untuk bertakwa, tetapi melalui ayat yang berbeda. Umat tetap dilarang oleh Allah untuk taat kepada orang kafir dan munafik, tapi melalui ayat yang berbeda. Bukankah ada ayat yang kita temukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman bertakwalah kalian. Nah, ini kan lebih tegas ya, terarah kepada umat, sedang yang di sini terarah kepada Muhammad Rasulullah secara khusus. Oke. Kita lanjut. Bagian B, al-khitabu al-mudhafu ilal mu'minin. Al-khitabul mudhaf, ayat yang disandarkan kepada orang-orang yang beriman. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras itu, wal maisir, dan perjudian itu, wal ansabu, dan mengundi nasib dengan anak panah, wal azlamu, dan memberikan sesajen atau sesajian, rijsun, itu adalah perbuatan kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhkanlah oleh kalian hal itu semuanya. Al-Maidah ayat 90. Pertanyaan yang muncul di sini, hal yashmulul khitabul kafira, apakah ayat ini meliputi juga orang yang kafir? Padahal ayat ini kan tegas mengarah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Di awal ayat kita temukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, apakah orang-orang yang kafir dicakup oleh ayat ini sehingga mereka pun diperintahlah oleh Allah untuk menjauhkan minuman keras, judi, mengundi nasib dengan anak panah, dan membuat sesajen? Jawabannya wal mukhtaru annahu la yashmuluh, dan yang dipilih atau pendapat yang dianut atau yang dipilih adalah annahu, bahwa khitab Allah atau firman Allah ini la yashmuluhu, tidak meliputi orang yang kafir. Bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan semua? Menganut pendapat ini atau ada pendapat yang lain? Jelas untuk orang beriman. Oh, jelas untuk orang yang beriman. Oke, baik. Sekarang bagian jim. Al-khitabu bilafdhil mudzakkar. Firman Allah dengan menggunakan kata mudzakkar. Perhatikan penjelasan ini. Wa aktsaru khitabillahi ta'ala fil Qur'an bilafdhi tadzkir. Dialog Allah, maksudnya firman-Nya di dalam Al-Qur'an, itu terbanyak hadir menggunakan lafaz mudzakkar.
Ya, coba lihat. Aqimus shalah. Aqimunya untuk mudzakkar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-syiyam. Mudzakkar juga. Dan banyak contoh lainnya. Pertanyaan yang muncul di sini, halin nisa'u yadkhulna fi jumlatil mudzakkar. Apakah para wanita masuk ke dalam kalimat mudzakkar ini? Jawabannya, na'am yadkhulna fi jumlati. Ya, katanya ya, mereka para wanita juga masuk ke dalam kalimat mudzakkar ini. Kira-kira bisa memberikan penjelasan lebih jauh? Kalau nggak masuk bagaimana? Pak Ustadz, mestinya masuk Pak Ustadz. Mestinya masuk. Karena misalnya yang dipanggil orang beriman laki-laki untuk puasa, kan nggak mungkin yang puasa cuma laki-laki aja. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah di surat Al-Jum'ah Pak Ustadz. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah, kalau dipanggil Jumat, nah itu kan orang yang beriman laki-laki tuh. Nah buat perempuan ini kan pasti beda kan, artinya nggak wajib. Nah itu gimana Pak Ustadz kita menerangkannya? Disinilah peran hadis Rasulullah. Kalau kita mengabaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wanita seluruhnya wajib untuk melaksanakan sholat Jumat fardu ain. Tapi karena adanya hadis Rasulullah bahwa wanita dari kalangan umat Rasulullah itu tidak wajib untuk menjalankan Jumu'ah, maka bagi mereka tidak ada hukum fardu ain untuk melaksanakan Jumu'ah. Tapi andai wanita muslimah menjalankan juga sholat Jumat itu, maka gugur kewajibannya untuk menjalankan sholat zuhur. Sekarang kita masuk ke an-nasakh. An-nasakh itu bisa berarti menghapus, tapi juga bisa berarti sebaliknya, mencatat atau menyalin. Nah, an-nasakh yang ada dalam diktat ini bukan untuk arti mencatat atau menyalin, tetapi untuk arti menghapus atau menghilangkan. Kita lihat sekarang bagian A. Makna naskhi, makna nasakh. An-naskhu istilahan, dalam istilah ilmu Al-Quran atau ilmu syariat Islam, nasakh itu adalah raf'ul hukmi syar'iyyi, menghilangkan hukum syara' atau ketetapan agama, bi khitabin syar'iyyin, dengan dalil agama. Baik dalil itu datang dari Al-Quran maupun dalil itu datang dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ada hukum agama yang dihilangkan atau diangkat, tapi dasarnya adalah karena adanya dalil agama, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rafa' di sini artinya menghilangkan. Boleh diartikan mengangkat, rafa'a yarfa'u kan mengangkat, tapi mengangkat dalam pengertian menghilangkan. Wan naskhu, menghapus atau menghilangkan itu, la yakunu illa fil awamir, tidak terjadi, tidak berlaku kecuali illa fil awamir, dalam perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, allati, yang la tata'allaqu bil i'tiqadat, tidak terkait dengan urusan akidah, dengan persoalan akidah, wal adabil khuluqiyah, dan etika atau akhlak, urusan akhlak, wa usulil ibadati wal muamalat, dan pokok-pokok ibadah serta muamalat atau pokok-pokok muamalat. Jadi namanya nasakh, keberlakuannya hanya mengenai atau hanya terjadi dalam perintah dan larangan yang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan akhlak, tidak ada kaitannya dengan pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok muamalah dalam Islam. Maka ayat tentang akidah nggak pernah hilang, nggak pernah dinyatakan terhapus. Agama ini bisa hancur kalau urusan akidahnya itu berlaku hukum nasakh. Qul huwallahu ahad. Akidah kan itu? Coba kalau dinasakh. Nanti Tuhannya nggak satu, bisa dua, bisa tiga. Tanazzahallahu an kulli dzalik. Maha suci Allah, jauh sekali Allah dari kemusyrikan seperti itu. Maka ayat-ayat tentang akidah tidak pernah mengalami nasakh. Sejak turunnya Al-Quran sampai akhir wafatnya Muhammad Rasulullah, sampai akhir hidup Rasulullah SAW, sampai beliau wafat. Nggak pernah ada istilah atau terjadi nasakh terhadap ayat-ayat mengenai akidah.
Al-iman billah wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, takdir Allah baik dan buruknya. Iman kepada hal ini semua masuk dalam kategori urusan akidah. Dan terhadap semua persoalan ini tidak pernah terjadi nasakh atau penghapusan atau penghilangan hukum. Emang hukum iya, ini juga hukum. Hukum itu kan ada hukum amaliyah, hukum praktis sehari-hari. Mencuri, menggadaikan, menyewa, menjual, minum-minuman keras, itu namanya hukum praktis atau al-ahkam al-amaliyah. Tapi ada hukum i'tiqadiyah, hukum yang terkait dengan akidah. Segala yang berhubungan dengan akidah namanya hukum akidah. Nah, yang terkait hukum akidah nggak berlaku nasakh. Begitu juga hukum-hukum yang terkait akhlak. Semua hukum Allah yang terkait moralitas, akhlak, adab, tata krama, semuanya tidak mengenal istilah nasakh atau penghapusan. Begitu juga persoalan ibadah dalam agama, nggak ada istilah nasakh. Begitu juga halnya yang berkaitan dengan pokok-pokok muamalat dalam agama. Nggak terjadi hukum nasakh. Ia hanya terjadi dalam perintah dan larangan yang terkait hukum praktis. Itu yang terjadi nasakh itu. Nah, kalau begitu, dalam kaitannya dengan nasakh, berarti ada ayat yang terhapus, kalau itu ayat, dan ada ayat yang menghapus. Yang dihapus namanya mansukh, yang menghapusnya namanya nasikh. Ada cara untuk mengetahui mana ayat nasikh yang menghapus, mana ayat mansukh atau ayat yang dihapus. Kalau itu hadis, mana hadis yang menghapus, mana hadis yang dihapus. Nah, di sini dijelaskan, walima arifatin nasikh wal mansukh turukun. Untuk mengetahui ayat yang menghapus dan yang dihapus itu ada beberapa cara, ada beberapa jalan. Yang pertama diketahui dari an-naqlus sharih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an sahabi. Adanya informasi yang pasti, yang tegas. Naql itu artinya di sini adalah info, ketegasan agama ya. Informasi yang tegas dari Nabi Muhammad SAW, dari hadis beliau, atau sekurang-kurangnya datang dari sahabat Rasulullah SAW. Nggak boleh dari tabi'in loh, apalagi tabi'ut tabi'in, apalagi generasi setelah tabi'ut tabi'in, nggak boleh. Jadi kalau hari ini ada ulama, ada kiai yang mengatakan bahwa ayat A dihapus oleh ayat B, tetapi belum pernah ada informasi dalam agama melalui sunnah Rasulullah bahwa ayat A itu dihapus oleh B, dan belum pernah juga didapatkan adanya ketegasan pasti dari sahabat mengenai dihapusnya ayat A oleh ayat B ini, semata-mata lahir dari pendapat si ulama, maka pendirian semacam ini wajib hukumnya untuk ditolak. Nggak boleh, nggak bisa diterima. Jadi yang pertama, jalan mengetahui adanya nasikh mansukh itu harus dari ketegasan hadis Rasulullah atau sekurang-kurangnya dari sahabat Rasulullah SAW. Di sini diberikan contoh ke hadis seperti hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu, dulu aku, Rasulullah maksudnya, pernah nahaitukum, melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Ala, ketahuilah saat ini fazuruha, maka ziarahlah atau kunjungilah makam-makam itu, kuburan-kuburan itu. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, di sini hadis yang melarang ziarah kubur dihapus oleh penggalan hadis berikutnya yang memerintahkan untuk ziarah kubur. Nah, semacam ini namanya nasikh. Zuruha, perintah melakukan ziarah ini menasakh larangan Rasulullah yang pertama untuk menziarahi kuburan itu. Kalau begitu, hadis yang pertamanya tadi, penggalan pertama maksudnya, yang melarang ziarah kubur, itu mansukh, dihapus oleh penggalan berikutnya hadis ini, yang memerintahkan untuk ziarah kubur. Tapi ada pendapat yang mengatakan, ini bukan nasikh mansukh ini. Ada yang menyebut mansa itu penangguhan. Maksudnya, Rasulullah dulu melarang karena alasan tertentu, melarang ziarah kubur ya. Lalu beliau membolehkan karena alasan pelarangan yang pertama tadinya, sekarang ini sudah hilang. Artinya juga, jika alasan larangan yang pertama tadi muncul kembali sekarang, maka berlaku larangan lagi.
Jadi berputar sesuai dengan ilat atau motivasinya. Al-hukmu, hukum itu yaduru mal illah, akan berjalan seiring dengan motivasinya, wujudan wa adaman, ada atau tiadanya. Kalau ada alasan, maka hukum muncul. Kalau alasannya hilang, maka hukum yang lain akan muncul juga, akan berbeda. Kenapa Rasulullah melarang ziarah kubur pertama? Karena banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan peziarah yang menyimpang dari hal agama. Kenapa akhirnya beliau membolehkan? Ketika keadaan normal, orang-orang yang menyimpang dalam cara ziarah itu sudah tidak lagi mengikuti cara-cara menyimpang itu. Sudah lurus dalam cara, maka dibolehkan. Persoalannya, seandainya muncul kembali alasan-alasan dilarangnya ziarah kubur masa itu, berlakukah kembali larangan? Ya, jawabannya pasti iya, harus dilarang. Nah, tapi ada yang menyebut seperti ini pun termasuk nasakh atau penghapusan. Kesannya kalau penghapusan itu dengan adanya perintah untuk berziarah berarti untuk selama-lamanya sudah boleh ziarah tanpa peduli adakah penyimpangan cara dalam ziarah, yang penting boleh. Nah, di sini nih yang harus dikritisi, nggak selalu. Padahal yang namanya nasakh itu memang benar-benar dihapus. Oke, paling tidak ini adalah satu di antara cara untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Cara kedua adalah ijma'ul a'immah ala anna hadza nasikh wa hadza mansukh. Al-a'immah di sini adalah jamak dari imam ya, tapi artinya adalah para pemuka agama, yaitu para ulama terkemuka. Konsensus atau kesepakatan para ulama bahwa ini menasakh atau menghapus dan yang ini dihapus. Kalau sudah ada kesepakatan konsensus para ulama tentang itu, maka konsensus mereka boleh dijadikan sebagai pegangan, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau individual, seperti tadi saya sampaikan, seorang ulama mengatakan ayat ini dihapus, ayat itu menghapusnya. Nah, semacam ini nggak boleh. Kalau dia nggak punya pijakan, sabda Rasulullah maupun dari sahabat Rasulullah SAW semata-mata atas inisiatif atau pendapat pribadinya, itu nggak boleh. Cara ketiga adalah ma'rifatul mutaqaddim wal mutaakhir fit tarikh. Jalan yang ketiga adalah mengetahui mana ayat atau hadis yang terdahulu dan mana yang terakhir datang dalam sejarahnya. Maksudnya, kalau diketahui mana yang duluan, mana yang terakhir, maka yang terakhir menghapus yang terdahulu. Seandainya dalam suatu peristiwa atau kasus, ada keterangan dari Rasulullah ketika beliau belum hijrah. Belum hijrah, masih di Makkah, beliau mengatakan boleh. Ketika sudah hijrah, beliau mengatakan tidak boleh. Maka yang diambil adalah hadis beliau yang mengatakan tidak boleh setelah beliau hijrah. Karena sudah pasti hadis yang datang setelah hijrah lebih baru. Oke. Di sini perlunya sejarah. Kapan ayat ini turun? Ketika Rasul di Makkah atau sudah hijrah? Kalau itu sabda Rasul, hadis ini ketika beliau ada di Makkah atau ketika beliau sudah pindah ke Madinah, perlu pengetahuan tentang itu. Lalu, wala yu'tamadu fin nasakh, dan tidak boleh dijadikan pegangan atau sandaran dalam hal nasakh atau penghapusan, alal ijtihad, berdasarkan atas ijtihad. Artinya ijtihad di sini adalah maksimal berpikir seseorang, au qaulil mufassirin, atau disandarkan atas pendapat ulama-ulama tafsir, namun tidak menyebutkan dasarnya dari sunnah Rasulullah atau dari pendapat sahabat atau dari perkataan para sahabat. Nah, ini nggak boleh dijadikan sandaran. Jadi 3 cara itulah jalan untuk mengetahui nasikh dan mansukh itu. Sampai poin ini, Bapak Ibu, silakan ada yang perlu dipertanyakan, masih tersisa kurang lebih 5 menit ke depan. Silakan. Menghapus hukum itu kan hanya yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Iya. Tidak dengan akidah, ibadah, akhlak, dan sebagainya. Iya. Jadi sebenarnya masih samar, Pak Ustadz. Karena yang namanya ibadah atau larangan atau perintah itu kan sebenarnya ibadah juga kebanyakan. Bagi saya masih samar nih menghapus itu. Pernahkah ada ayat yang melarang kita sholat 5 waktu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ini dipegang, jika terjadi ada orang yang mengatakan ayat atau hadis, kalau itu hadis tentang 5 waktu itu sudah terhapus, dia bohong. Ini maksudnya. Nggak berlaku larangan, nggak berlaku penghapusan terhadap perintah tentang ibadah. Karena hubungannya dengan pokok-pokok ibadah ini.
Coba contoh lain. Wabil walidaini ihsana. Ini kan hubungannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan ini hubungannya dengan akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Pernahkah terjadi ada penghapusan ayat tentang hormat kepada orang tua? Nggak ada, nggak terjadi. Sehingga bisa dipastikan kalau ada pendapat yang mengatakan menghormati orang tua abad ke-21 itu sudah nggak berlaku lagi. Bapak kita sudah boleh ditendang, emak kita udah boleh dijewer. Karena ayat-ayat tentang menghormati orang tua itu kan berlakunya dulu. Sekarang sudah dihapus oleh kemajuan zaman. Nah, ini kibul. Karena ayat atau hadis mengenai akhlak Qur'aniyah, akhlak Islamiyah, nggak pernah ada kasus penghapusan atau peristiwa penghapusan ayat. Itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, panjang umur. Amin. Selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindunginya dari segala bala dan penyakit, selalu berkah dalam keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.